Para Sobat Taganupan, kembali lagi teman-teman di ruang cakap-cakap milik Disbupparekraf Simalungun. Pasti udah lama nih nungguin, udah lama nggak muncul nih kan kita kembali ke layar kaca kalian masing-masing. Tapi tenang aja, kita nggak pergi, kita masih di sini teman-teman. Nah, hari ini kita dengan suasana yang baru, setelah kami dan tim lama berpikir, tampaknya ruang cakap-cakap sekali-sekali harus keluar. Dan hari ini kita ada di Samahita Coffee Shop, di sebuah tempat yang indah. Tempat belakang kita ada sebuah karya seni, karya seseorang yang akan sore ini kita kulik-kulik tentang ekonomi kreatif. Sore ini hadir bersama kita Bang Adi Damanik. Selamat datang Bang. Ya, selamat sore Bang. Sore ya. Panggil aja Bang Gom-Gom Bang, biar apa nih, biar bonding kita biar cair ya. Siap. Teman-teman, kalau kita sama Bang Adi ini sudah berkenal mungkin dari tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman semua yang sering lihat logo di Disbupparekraf Simalungun, yang ada ornamen-ornamen kerennya itu adalah karya dari beliau Bang Adi. Bener kan Bang ya? Ya, bener Iya. Bang. Tahun berapa tuh Bang dibuat Bang logonya Bang? Sebelum Covid aku lupa. Sebelum COVID. Iya, 2021 kalau nggak salah. Ya. 2021 Bang Adi buatin logo dan dikasih free loh teman-teman untuk dinas sebagai apa ya? Kalau kata Bang Adi ya, Disbupparekraf harus keren. Jadi logonya juga harus keren supaya kelihatan keren dinasnya. Oke, Bang Adi, thank you datang Bang di ruang cakap-cakap. Udah ngajak juga kita ke salah satu proyeknya yang ada di Samahita ini. Untuk yang ini nanti kita bahas nih Bang, kita simpan dulu proyekan ini. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih, Bang Adi Damanik. Mungkin kalau orang lihat secara visual nih kan teman-teman kan, secara outlook, anaknya seni banget ini dari visualnya. Boleh ceritain sedikit Bang Adi, mungkin awal mulanya Bang Adi tertarik di bidang seni ini dan backgroundnya Bang Adi sedikit boleh ceritain Bang? Oke, untuk saya sendiri ya, kalau untuk di seni mungkin lebih ke hobi sebenarnya ya. Hobi, mungkin dari kecil memang suka gambar. Jadi ya sampai sekolahnya juga, sampai kuliahnya itu ngambil di jurusan seni rupa. Oke. Oh, berarti sejak sekolah Bang ya? Ya, sejak sekolah sudah suka gambar, ya udah diterusin sampai tamat sekolah. Ngambil kuliahnya juga universitas yang ngambil jurusan seni rupa. Kalau boleh tahu nih Bang Adi, dulu kuliahnya di universitas mana sama jurusannya nih Bang? Biar teman-teman juga, mana tahu ada adik tingkat, kakak tingkat yang ngelihat ini. Kalau aku jurusan seni rupa, kuliah di Unimed tahun 2008. 2008. Jadi buat teman-teman nih yang 2009, 2010, adik-adik tingkatnya Bang Adi, mana tahu ada yang pernah di ospek dulu kan? Bang Adi sekarang udah keren nih, udah tops. Nah, jadi Bang Adi nih, sejak kuliah masuk di dunia seni, mulai tertarik dunia gambar khususnya. Selanjutnya apa nih yang membuat Bang Adi, mungkin kalau di tahun-tahun segitu Bang, 2008-2009 kan orang-orang kan, apalagi orang tua kita Bang ya, menganggap kan seni itu bukan pekerjaan Bang ya. Ya. Pekerjaan itu kan pegawai BUMN dan PNS dan sebagainya. Kira-kira Bang Adi ini apa nih yang buat abang kayak seni passion gua nih, seni bakalan jadi hidup gua dan gua bakalan hidup dalam seni. Jadi kalau ini ya, kenapa ngambil seni? Jadi kalau dulu waktu sekolah dulu Bang, jadi kalau ada mata pelajaran contohnya kayak olahraga atau kesenian, harapan kita kalau bisa jangan hujan, gurunya jangan sakit gitu. Tapi kalau masuk pelajaran lain Bang, kalau bisa hujan badai, kebakaran, sekolah runtuh gitu. Banyak tantangan kalau bisa. Jadi kalau masuk di situ, kalau masuk di mata pelajaran yang kita suka dulu waktu sekolah, kita merasa nyaman, kita merasa tentram, passion kita di situ. Makanya mikir-mikir ke depannya kalau mau kuliah ngambil di sini aja lah. Fokusnya memang ngambil yang di bagian yang disuka gitu. Itu sistemnya Bang. Kalau berarti memang abang ya sama Bang kita. Kalau aku Bang yang kuhindari matematika. Kalau bisa jangan ada matematika dalam hidup ini. Jangan pernah Bang harapkan guru matematika opname lah 2 Pernah. bulan gitu. Dulu Bang sakit gitu. Ada dulu mungkin ibu ini lihat ya Bang ya, waktu SMA mungkin dulu pernah ada guru matematika kami kunci. Jadi seolah-olah pintunya terkunci saking gak sukanya. Tapi kalau pelajaran yang kita sukain, kita sambut malah kita jemput nih gurunya. Oke, berarti setertarik itu dan seyakin itu dengan seni yang buat abang hidup 2008 sampai sekarang 2025 benar-benar jalur seni Bang ya. Ya. Nah, untuk sekarang nih fokusnya Bang Adi ini nanti mungkin boleh abang bantu spill juga ke teman-teman. Kalau yang dari kita notice kan abang tuh main di kriya, di seni kriya, kemudian juga yang kita lihat itu ada kayak street art Bang ya. Iya. Nah, di mana teman-teman sekalian kan yang kita ketahui bersama bahwasanya kan saat ini kan
ada namanya ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini kan sudah masuk disebut Parekraf Simalungun, yang salah satunya adalah ekonomi kreatif sub bidangnya. Nah, yang kita sebutkan tadi kriya dan street art ini itu juga termasuk dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, Bang Adi ini bergerak di subsektor kriya dan street art. Nah, Bang Adi bisa jelasin nggak nih, Bang, secara personalnya Abang, approaching-nya Abang dengan seni kriya dan street art ini gimana nih, Bang? Sejak awal approaching mulanya. Kalau untuk basicku di sekarang ini sebenarnya dari awal itu aku di seni lukis. Seni lukis. Seni lukis. Tapi untuk turunannya selain daripada di lukis, masuk juga di kriya. Contohnya kayak produk-produk yang kita buat dari bahan ulos, kolaborasi dengan istri ya. Kita jadikan jadi outer, misalnya jadi tas gitu. Jadi kalau untuk di basicku sebenarnya itu di seni lukis. Seni lukis itu mulai dari 2008 sejak kuliah, dan dulu lagi asik-asiknya street art. Jadi street art vandal yang aku sering jam subuh-subuh nyiapin lukisan 4 meter kali 3 meter itu cuma 2 jam gitu. Terus pernah juga dikejar-kejar Satpol PP gitu-gitu. Jadi kalau itu vandalnya, kalau itu bagian street art dulu masih vandal, terus makin kesininya mulailah memikirkan ke ini ya, bukan ke vandalnya lagi, bukan ke ininya lagi, bagaimana memikirkan ini bisa dikemas, ini bisa disusun, dikonsep menjadi produk, menjadi sesuatu karya yang bisa menghasilkan jadi tambah-tambah untuk jadi kehidupan juga. Iya, bisa. Oke, berarti yang di awal tadi kan dasarnya kan Abang kan backgroundnya itu kan seni lukis. Ya. Kemudian turunannya lukisan ini diturunkan dalam produk kriya dalam bentuk baju, produk-produk lainnya lah. Kemudian juga main di street art itu orang kenalnya dulu vandalisme, yang suka-suka miloks-miloks tuh kawan-kawan, kalau bahasa anak awalnya kan miloks. Padahal sebenarnya itu seni. Nah, memang awalnya itu terlihatnya kurang gimana gitu sama kita yang umum, Bang, vandal ini. Ya. Kalau Abang sendiri melihat, kita masuk yang street art dulu nih, Bang ya. Yang street art nih, Abang melihat vandalisme itu atau miloks itu bahasanya, itu gimana tuh, Bang, dari POV-nya, Bang? Kalau aku melihat ya, itu sebenarnya bagian daripada ekspresi. Vandal itu sebenarnya bagian daripada ekspresi. Mungkin belum ada edukasi aja mungkinnya. Jadi sebenarnya bagaimana vandal, jika ada seseorang yang vandal, bagaimana sebenarnya dia di-trigger, dia diarahkan, dialihkan, diajarin. Kalau boleh vandalnya jangan berisi sara. Iya. Vandalnya tidak kosong gitu. Jadi kalau bisa sih sebenarnya bagaimana vandal, orang yang melakukan itu kita arahkan sih, kita kasih edukasi bahwa selain dari vandal atau vandal yang dikemas dengan baik, contohnya biasanya kan street art itu kan berisi pesan. Iya, ada Kalau pesan-pesannya. vandal dia kan biasanya kan dia ilegal gitu. Jadi berisi pesan, penyampaian pesan itu sih bagaimana kita arahkan, kita ajarin, kita kasih teknik. Mungkin bisa jadi bergeser. Jadi bagaimana yang vandal, yang street art, bagaimana yang coret-coret, bagaimana yang membuat resah masyarakat bisa menjadi disukai masyarakat, menjadi sebuah tempat yang harus ketika berkunjung harus foto di situ ya gitu. Iya. Nah, itu contohnya. Berarti yang niatannya itu dari yang vandalisme, ini kan bahasa dulu vandalisme, Bang ya, miloks. Iya. Dari yang tadinya tidak disukai masyarakat, kita harus upgrade nih vandalisme nih, miloks nih, jadi justru jadi orang nungguin nih karya vandalnya berikutnya apa? Iya. Karya street artnya. Ya. Jadi ada satu kayak Bensky itu, dia selalu membuat karyanya dia bentuk stensil. Nah, dia tentang ini isinya semua tentang perlawanan. Jadi setiap dia ngasih, sampai sekarang kita nggak tahu nih Bensky ini siapa. Jadi yang menariknya, jika Bensky membuat karya di sebuah gedung, temboknya orang bakalan mau beli. Begitu tuh. Gitu. Apa yang digambar sama Bensky nih? Iya, orang-orang pasti akan cari, kolektor pasti akan cari gitu. Jadi bagaimana memang ketika vandal, kalau bisa vandalnya jangan yang inilah, yang coret-coretan lah, yang kira-kira cap kotor lah, gambar aneh-aneh lah begitu. Tapi kalau bisa sih ya sebuah gambar yang memang ada isinya, ada maknanya, terus ada pesan yang disampaikan. Oke, nice sih Bang Adi. Karena kan kita melihat pergeserannya seperti itu. Jadi yang dulu miloks tuh bahkan sekarang udah jadi apa ya, kita bilang pekerjaan, Bang ya. Bahkan ada dari yang tadinya komunitas-komunitas iseng-iseng malah jadi pekerjaan nih.
teman-teman yang pekerja street art, mural, mungkin banyak orang ngertinya kayak mural, street art, milox, vandal, banyak nih sebutan-sebutannya. Bahkan sekarang udah jadi ini Bang ya, udah jadi pekerjaan, Sudah. jadi proyekan. Jadi proyek kan. Jadi kan dulu kalau dibilang dia street art, dia kan kebanyakan kan ilegal kan. Iya. Jadi dia datang coret, dia mau kasih gambar yang bagaimana gitu. Tapi sekarang seiring berkembangnya waktu, jadi udah kalau dia di mural ini kebanyakan dia bukan lagi penyampaian pesan ya. Iya. Kalau kebanyakan bukan penyampaian pesan tapi pesanan kayaknya. Oh. Nah, gitu. Jadi ada yang order. Iya. Kalau Jadi mural. by order. Kalau sekarang udah banyak, tapi banyak juga memang yang masih tetap di jalurnya bagaimana mural itu sebagai penyampaian pesan, kritikan, saran dan segala macam. Tapi sekarang dia bagaimana kita hanya bicara estetika. Yang ini temboknya jelek, buruk, bagaimana jadi spot foto yang bagus, menarik perhatian gitu. Kalau aku sih mikirnya itu nggak masalah. Karena apa? Karena kalau aku menganggap diriku seniman, kalau aku menganggap ketika kita berkarya, kita idealis, ketika kita dipesan, kita realis. Oh, itu teman-teman tuh. Tadi apa belum lagi? Ketika kita berkarya, kita idealis, ketika kita dipesan, kita realis. Ketika berkarya idealis, ketika dipesan realistis. Iya, Harus betul. realistis. Karena apa Bang ya? Kalau kita pun terlalu realistis menghadapi hidup ini agak ngeri-ngeri sedap juga Bang ya. Kalau terlalu Yang intinya harus dijalani juga Bang, harus dilewatin juga. Mau dia bagaimana kan, gitu. kalau terlalu kaku pun agak ngeri-ngeri sedap yang hidup ya teman-teman. Nah, tadi kan kita bicara tentang mural nih, tentang street art yang sudah menjadi apa ya? Ketika Bang Adi nyampein tadi kalau ada orderan kita harus realistis. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau yang pernah ke Perapat, ke Kecamatan Girsan Sipangambolon, khususnya di situ ada tuh namanya SPKLU, khusus pengisian kendaraan listrik yang di kantor PLN-nya Bang ya. Iya, betul. Itu ada satu dinding yang itu karyanya merupakan karya Bang Adi dan tim. Itulah salah satu merubah dari vandalisme menjadi apa tadi ya? Karya yang dicintai orang. Ya. Dari yang orang nggak suka sampai yang dicintai. Sama satu lagi, kita tepat di lokasi proyek Bang Adi nih. Di belakang kita ini ada sebuah karya yang Bang Adi ceritain ini karyanya tentang apa nih Bang? Jadi ini mural gabungan dengan graffiti. Jadi ada beberapa titik yang graffiti. Kalau dari konsep karyanya ini sebenarnya, ya kebetulan yang punya teman kita itu seorang dokter, suami istri dokter. Istrinya itu dokter anak. Oke. Jadi penyampaian pesan di sini gambarnya gambar anak-anak, Iya. tapi dikemas seperti gaya-gaya street art yang coret-coret gitu. Jadi ini kalau aku ngelihat ini sebagai sebuah gambar, ini memang karakter si temanku tadi yang Oke. mesen gambar ini. Jadi dia ngasih masukan, aku pengennya gambar Donald Bebek tapi yang ada gambar uang lah, kekayaan lah, kebaikan lah, bagaimana musik dia juga suka, superhero dia juga suka. Jadi ya, tapi pengennya bagaimana yang gaya-gaya kayak jalanan katanya. Ya udah, begini gambarnya gitu. Jadi biasanya kalau ada yang pesan gitu, kita desain dulu, kita sketsa, kita tunjukin gimana kalau gini. Kalau oke baru kita eksekusi. Itu sih. Ini yang disebut tadi yang orderan itu Bang ya? Iya, Ini seni yang orderan. Iya. Tapi yang menariknya dari mural ini, walaupun dia orderan, kayak aku juga biasanya kan kebanyakan orderan kan gambar pemandangan, gambar bunga, gambar natural, daun-daun. Kalau ini memang selain dia pesanan orderan, ini juga kalau aku ngelihat yang nganggapnya sebagai ini juga bagian daripada ekspresiku juga, karena aneh juga. Bagaimana sih tiba-tiba ada John Lennon, ada Donald Bebek, baru kali ini juga aku gambar Menggabungkan. Donald Bebek itu bukan di Sambil ada kentang gorengnya nih. gimana baru kali ini sih gambar Donald Bebek, gambar Mickey Mouse. Biasanya kalau gambar gini kan di taman kanak-kanak. Iya. Nah, tapi ini sebuah di kafe mintanya gambar begini. Agak aneh sih, tapi aku merasa tertantang untuk membuat ini kemarin. Kira-kira kalau misalnya orang ngelihat ini bisa apa nggak Bang? Bisa bayangin, oh ini karya Bang Adi nih. Kira-kira ada nggak identitas khusus yang Abang tinggalin di setiap karya gitu? Sehingga Ada. kita notice nih. Iya, kalau aku ada mungkin kawan-kawan kalau lihat, aku biasanya ngasih tanda. Biasanya itu aku kasih tagline-ku, namanya Coro Siantar. Coro Siantar. Coro SNTR. Aku Oke. kasih tagline di situ. Oh, jadi ketika gambar ini kita lihat, oh ini karya Bang Adi nih. Iya. Kita langsung notice gitu. Bang Adi, sambil dicicip Siap. nih Bang. Oke. Ada kentang goreng sama air mineral. Karena teman-teman sponsor yang masuk belum ada, makanya masih belum ada brandnya.
Nah, keren sih Bang kalau misalnya kayak gini. Abang pasti yang ngerjain sendiri kan, ada timnya kan Bang. Ya, Otomatis kan dengan adanya tim itu jadi dampak ekonomi juga buat teman-teman yang lain. betul. Di dalam ini. Padahal mungkin awalnya teman-teman ini ya asal aja itu ngegambar. Ya. Itu tadi yang kita maksud adalah aircraft ini naik kelas. Si street art ini naik kelas dari yang sekedar hobi malah bisa jadi ngasih hidup, ngasih makan. Kalau kira-kira nih pandangannya Bang Adi nih, kalau kita mau ngambil apa ya Bang ya? Kalau kata orang sosok bijaknya gitu, Ya. sosok bijaknya, Bang Adi melihat nggak sih ada kehidupan di dunia aircraft ini untuk long time gitu, kayak masa depan bisa gue gantungin di aircraft ini? Ya, kalau aku ngelihatnya kalau sekarang ya dengan terbukanya media sosial dan segala macam, akses kita yang gampang. Kalau ini sebenarnya menjanjikan, tapi bagaimana sebenarnya kita mengikuti zamannya. Jadi contohnya nih, kalau kita ngarapin gambar mural aja mungkin Bang, mungkin nggak seberapa di orderan gitu loh. Kalau kita juga ngemuralnya idealis terus, ya kapan bisa ganti cat? Kapan bisa beli ini? Kapan bisa multi kebutuhan kan begitu. Iya. Jadi kalau kita nunggu orderan mural-mural gini aja mungkin kurang tepat. Jadi kalau dengan terbukanya media sekarang, mungkin kita bagaimana mengekspor aja. Jadi contohnya kita pindahkan media mural tadi, kita pindahkan ke dalam media, misalnya handphone, gambar, kita foto, terus kita susun, kita bentuk. Nah turunannya bisa jadi produk gitu loh. Ya turunannya kemana? Bisa jadi produk kaos kah? Jadi bisa produk tote bag kah? Bisa jadi sepatu lukis kah? Mungkin gitu sih Bang kalau untuk kedepannya, untuk ininya. Tetap harus dikreasin juga Bang ya, Iya, karena kalau betul. kita benar-benar strict di situ, justru permintaan pasarnya yang nggak di situ Bang ya. Iya, Permintaan betul. pasarnya yang harus kita penuhin juga, karena ya manapun kan teman-teman kan aircraft ini hal baru juga ya. Otomatis kan pasarnya itu bukan pasar yang sudah lampau, pasar yang akan datang Bang. Jadi kita di pelakunya ini pun harus bisa beradaptasi. Ya. Nah makanya dengar-dengar nih, Abang ini kan banyak ikut komunitas nih Bang. Kalau yang orang teman-teman udah tahu kan yang gede itu kan Rumah Karya Indonesia. Ya. Rumah Karya Indonesia ini ntar mungkin boleh ceritain Bang secara singkat kira-kira perannya Abang, kemudian peranan komunitas di dunia aircraft ini seperti apa. Tapi di samping itu juga teman-teman yang di Sidamanik, nih mana suaranya nih, ntar di pin di komentar. Bang Adi punya komunitas namanya Tataring Art Space di Sidamanik, benar Bang ya, salah satu creative hub. Boleh nggak Bang di-spill tentang peranannya Abang berkomunitas dalam menunjang aircraft ini? Nah, sedikit cerita, aku sebagai salah seorang lah founder dari RKI. Oke. Jadi kalau RKI ini Rumah Karya Indonesia, ini mungkin salah satu komunitas ya yang intens dalam berkegiatan seni dan menggali kebudayaan di Sumatera Utara. Jadi untuk RKI-nya sendiri kita bergerak di tradisi. Oke. Dan kita awalnya itu kita bangun memang non profit gitu. Jadi itu RKI walaupun pada saat ini sekarang ini jadi kebalik nih. Jadi kalau kita bagaimana kita berkesenian, membangun kebudayaan dan segala macamnya. Kalau masalah appreciate, kita mencari untuk masukan penghasilan kita, bisa kita cari di tempat yang lainnya gitu misalnya ya. Kalau sekarang sudah bisa dibalik. Jadi bagaimana kita berkegiatan tapi asap dapur tetap ngepul gitu. Keren. Nah itu untuk RKI-nya sendiri, selain daripada memajukan kebudayaan, menggali budaya, memperkenalkan kearifan lokal, kesenian, mungkin itulah kalau untuk di RKI-nya sendiri. Ya. RKI ini dia udah se-Sumatera Utara Bang ya, atau se-Indonesia nih sebenarnya? Kalau aku bilang sih udah se-Indonesia. Udah se-Indonesia Bang ya. Tapi kan selain dari awalnya kan kebudayaan nih, pasti kan ujungnya kan mau ke aircraft juga nih Bang, karena kan produk-produk turunannya itu masuk di aircraft. Nah, salah satu ininya sebenarnya kami juga melakukan setiap kegiatan. Kami ada sekitar berapa festival ya? Ada belasan festivalan dalam 1 tahun. Jadi setiap festivalan kami selalu melakukan aircraft. Jadi contohnya untuk di satu festivalan kita coba, misalnya kami pernah melakukan yang namanya ada festival Dokan Art Festival. Jadi di situ untuk melancarkan acara ini, cara kami jual fundraising. Oke. Itu dari kaos, dari tote bag, kemudian dari pin, jadi segala macam bentuk
bentuk-bentuk kreativitas tadi kami itu kami jadikan sebagai produk. Dan nggak nyangka memang penjualan ini bisa membiayai untuk biaya produksi festival itu sendiri gokil, gitu. Bang. Dari yang kecil jadi nge-backup yang gede, Bang, ya? Iya betul. Jadi tadi harapannya bagaimana sebenarnya kita ciptakan produk dari gambar tentang isi kegiatan, kita buat gambarnya yang semenarik mungkin, terus kita jual. Harapan kita kemarin awalnya sih simple, bagaimana ini dipakai orang menjadi promosi berjalan. Ternyata di luar ekspektasi kita. Permintaan pasar sangat besar, itu hampir berapa puluh lusin. Jadi dari penjualan kaos ini kami bisa membayar, ya salah satu contoh rigging, produksian. Produksinya bisa kami dapat gitu. Jadi ini, Bang, ya, kita ngelihatnya kayak produk turunannya itu sebenarnya hal sepele, hal kecil. Ya. Justru jadi ini yang menopang yang gede-gedenya. Betul. Jadi ini yang menopang gitu. Jadi itu sih yang kami lakukan. Jadi sampai saat ini juga kami tidak lepas daripada itu. Selalu kami tekankan ketika kami membuat sebuah kegiatan, kami observasi dulu. Terus turunannya nanti pasti ada. Kami buat dia ada official merchandise-nya. Macam bisa dari tas, dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal gitu. Ya syukur sampai saat ini masih berjalan dan masih bisa saling support lah. Iya. Luar biasa sih, Bang. Karena kan orang anggap kalau kita buat event nih ya, teman-teman yang pelaku aircraft nih, kalau buat event pasti kaosnya tuh simpel aja, kayak nama eventnya misalnya pagelaran seni, paling ditulisannya pagelaran seni tahun. Sebenarnya hal sekecil itu yang buat bisa menjadi penopang dana sebenarnya, asalkan dikemas dengan bagus tuh pakaiannya, merchandise-nya. Kalau biasanya kan kita buat event proposal, take and list, ya kan biasanya kan begitu. Nodong. Orang-orang dalam kan gitu. Kalau kita kan enggak. Iya. Kita memang ada proposalnya, tapi itu bukan jadi faktor utama. Jadi bagaimana kita bisa lebih kreatif? Ternyata aircraft itu sangat membantu. Itu salah satunya ya. Luar biasa sih, Bang. Karena bukan kita hanya bicara, karena pun teman-teman buat teman-teman yang menyaksikan nih, event itu pun salah satunya termasuk di aircraft juga, penyelenggara jasa kegiatan. Jadi banyak yang harus kita, kayak masukan dari Bang Adi tadi, si hal-hal kecil kayak tote bag, kemudian kaos, kemudian juga kayak gantungan kunci, kita sebenarnya bisa jadiin itu sebagai penopang sih, bisa penopang ya kan, Bang, penopang si dana, asalkan dikemas dengan visual yang keren. Ya. Seperti yang udah Bang Adi, teman-teman yang Bang Adi kerjain ini di Tataring Art Space juga sering tuh kayak ngebuat merchandise, ngebuat ada pesanan-pesanan kaos-kaos keren. Boleh ceritain kira-kira, Bang, tentang Tataring ini? Nah, kalau di Tataringnya sendiri dia seperti creative hub. Jadi di situ kita produksi beberapa produk. Itu seperti contohnya kaos oleh-oleh yang bertemakan kebudayaan gitu. Itu yang salah satunya. Jadi ada lagi produknya, contohnya tas souvenir untuk souvenir khas Simalungun, souvenir khas Danau Toba. Kalau produksi kita di Tataringnya sendiri ya untuk aircraftnya. Jadi mungkin yang kalau di souvenirnya itu, tapi kalau untuk yang kita masuk juga ke tas seminar, tas acara gitu, kita fasilitasi juga. Apa ya, Bang, jadinya kita berkarya itu juga melihat permintaan pasar, Bang, ya. Betul. Jangan pula kita ciptain barang yang nggak ada permintaannya. Kalau ada orang begitu memang agak aneh ya. Tapi kalau tadi kembali lagi, kalau misalnya aku membuat suatu karya bukan permintaan pasar, ya itu memang berarti idealismenya. Iya, idealisku gitu. Tapi kan kalau kita idealis selalu kan agak repot juga. Idealis ada gitu, Bang. Jadi habis pertunjukan teater, ya kan, semua standing applause. Oke. Keren, gokil nih acaranya, pecah. Bagus nih. Terus dia ke belakang kan lapar. Jadi kru yang lain juga nungguin ini. Iya. Jadi kita berkarya realistis juga. Harus ada realistisnya. Gitu. Untuk si Tataring Art Space ini, Bang, tadi kan si RKI udah dengan tujuan yang awalnya tujuan yang mulia kita katakan, walaupun sekarang di samping tujuannya masih utuh, tapi juga bisa jadi ladang kehidupan nih buat teman-temannya. Ya. Kalau di Tataring ini, kalau boleh ceritain niatan awal Abang itu apa sih, Bang, buat teman-teman, khususnya ini kan tersektor, Bang, ya, hanya di kawasan Sidamanik dulu ya, Tataring ini. Kalau Tataring kemarin tetap kita coba kumpulin anak-anak muda yang bergerak di bidang kreatif, walaupun dia nggak punya basic seni, tapi dia punya kemauan
ingin kontribusi, jadi kita support, tetap kita dukung. Jadi di situ Tataring pada saat itu ya Bang. Kenapa dibilang pada saat itu? Karena sekarang kita lagi vakum. Oke. Iya. Biasa tuh teman-teman, ada dinamika biasa itu. Tapi vakumnya itu karena memang ada yang proyekan kita yang lebih gede sebenarnya. Oke, sedang ada yang dikerjakan. Nanti ini, pilih nanti Iya. belakangan. Jadi itu sih sebenarnya Bang. Jadi gimana tempat-tempat ngumpul, daripada ngumpul kita main game, habis main game kita ceritain orang ngapain gitu. Iya. Jadi bagaimana kita ngumpul diskusi, ada sesuatu yang kreatif kita lakukan, yuk kita garap sama-sama gitu. Berarti jadi Creative Hub awalnya tempat nongkrong anak-anak Sidamanik, Ya. diajak untuk jadi positif. Ya, Karena betul. kalau cuma begadang-begadang main Mobile Legends sih sakit juga ujungnya Bang ya. Ya. Uang yang habis yang ada, sorry. Nah, menurut si Abang nih, menurut Bang Adi nih, untuk kawasan Sidamanik itu tinggi nggak sih Bang ekonomi kreatifnya? Tinggi ya, tinggi. Kalau aku ngelihatnya tinggi. Contohnya ya, di situ ada beberapa UMKM lah kita bilang ya, yang menciptakan produk-produk. Jadi kalau salah satu contohnya misalnya tas oleh-oleh, ada itu My Ethnic Craft, kemudian ada juga lagi dia yang ada banyak lah Bang. Mungkin orang Abang mungkin datanya lebih lengkap Iya. tuh kalau Sidamanik. Kalau untuk anak-anak mudanya yang bekerja di situ lumayan juga. Contohnya dia di ekonomi kreatifnya dia di produksi kopi apa segala macamnya banyak lah untuk Sidamanik. Karena sebenarnya kan ekonomi kreatif ini kan Bang apa ya? Dia kan terusan, kalau orang dulu kenalnya kayak UMKM. ya. Orang dulu tahunya UMKM itu jualan-jualan, terus kopi-kopian. Nah, kita di Aircraft nih lebih menspesifikannya karena pekerjaan sekarang juga kan Bang udah udah terlalu plural dan terlalu modern. Bisa dari hanya barista bisa jadi gimana, yang tadinya pelukis bisa jadi kerjaan tetap. Kalau misalnya nih komunitas-komunitas yang Abang lihat khususnya kita yang ada di Simalungun Bang ya, komunitas ini bisa support nggak sih Bang untuk kebutuhan sekarang ini, kebutuhan zaman sekarang? Atau jangan-jangan justru kita yang berkomunitas ini masih belum melihat kebutuhan pasar menurut pandangan Abang? Kalau Simalungunnya sendiri ya, aku nggak bisa generalkan secara keseluruhan. Tapi untuk beberapa komunitas sih aku lihat sudah mengikuti masanya, modernnya. Jadi kalau dulu kita tahu kan ada beberapa komunitas yang sering dimanjakan, Oh, ya kan? Tiba-tiba Kak dimanjakan bingung. Aku siapa? Aku di mana? Aku ngapain? Nah, mungkin begitu kan. Tapi mungkin sekarang ada beberapa komunitas lah yang masih bertahan, yang walaupun ya tetap berkarya gitu. Jadi harapanku kalau ngelihat komunitas Simalungun tetap aja berkarya, tetap aja explore, tetap aja ini. Kalau masalah pendanaan apa segala macam mungkin semua punya kendala di bagian itu ya. Tapi bagaimana strateginya mungkin? Iya betul, strateginya tadi bagaimana caranya gitu. Jadi kalau menurutku komunitas udah sedikit berkembang lah kalau untuk Simalungun ya, komunitas-komunitasnya. Ya kita sih ngarepnya juga teman-teman Bang ya, mungkin support pemerintah itu perlu Ya. tapi balik lagi di masa yang sekarang di mana-mana udah modernisasi, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, mungkin juga teman-teman komunitas mungkin bisa founding sendiri di sosial medianya Bang ya, dengan dia keluarin karyanya diceburin nih, kalau bahasa diceburin ke sosmed, bahkan mungkin ya bukan pemerintah yang ngelirik duluan, mungkin swasta nih yang bisa ngejemput karyanya. Betul, betul. Kalau menurut Abang, lebih penting mana? Berkarya idealis atau berkarya realistis? Kalau aku bilang keduanya sama-sama penting. Oke. Jadi yang salah adalah ketika salah satu di situ nggak ada. Kalau aku sih ngelihatnya itu. Jadi kalau kedua-duanya tetap berjalan seiringan, aku rasa ini keren. Karena kalau kita bicara, kalau untuk Sumatera Utara ya, kalau kita berkarya idealis mungkin bisa kacau ya. Karena kan kita tahu kan apresiasi seni. Contohnya kalau aku tarik ke aku lah, misalnya lukisan. Kalau aku misalnya ngelukis, aku buat harganya misalnya 4-5 juta gitu kan. Lukisannya kecil. Kalau mungkin untuk Sumatera Utara dibilang untuk apa beli itu? Lebih bagus beli beras. Misalnya kan Mahal- gitu mahal kan. kali tuh, Pak, Iya. Mending beli beras. Kan Iya. gitu, masih gitu tahapinya. Jadi kita ketahui ya kalau di Sumatera Utara untuk itu masih kurang. Jadi harapannya bagaimana idealisme berkarya idealis, terus secara realistis yang bicara cuan, bicara harga, bicara
perkembangan pasar itu juga tetap harus dilakukan. Gitu. Harus selaras Bang ya. Harus. Karena dua-duanya saling support. Iya betul. Memang benar realistis kita butuh apa lah ya, butuh income. Tapi juga kalau nggak ada identitas, apa bedanya dengan pekarya lain Bang ya? Iya. Pastinya. Nah, sedikit nih Bang Adi, kita ada di ujung dari obrolan kita di sore hari yang indah, ditemanin mural ini, ditemanin street art ini. Kalau boleh Bang Adi berpesan buat khususnya anak muda Simalungun yang mungkin belum melek dengan aircraft ini, Ya. yang masih melihat aircraft itu hanya sebagai hobi. Ya. Apa nih yang mau disampaikan pesannya nih Bang? Agak kita kasih bijak-bijak dulu sedikit sore ini Bang. Oke. Bijak tapi agak aneh aja lah ya Bang. Iya nggak apa-apa. Oke. Mana nih Bang enaknya nih? Oke. Ya Oke. buat kawan-kawan pegiat seni, orang-orang kreatif di Simalungun, anak-anak muda, kalau masukan dari aku, kau harus berbuat apa-apa. Kalau kau tidak berbuat apa-apa, kau tidak akan menjadi apa-apa. Kecuali kau tinggal di museum berprestis tinggi, tanpa berbuat apa-apa pun, kau sudah menjadi apa-apa. Itu dia Bang. Luar biasa. Jadi kita harus Jadi masih judulnya apa? masih mencerna nih Bang, pelan-pelan nih Bang. Harus berbuat apa supaya menjadi apa. Iya. Luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi sampaikan Bang Adi, kita nih anak-anak muda khususnya yang milenial, Gen Z harus punya identitas, harus punya apa ya? Punya karya. Harus punya karya aja. Jangan keikut arus saja. Semua pada nge-gaming semua. Memang benar, tapi kita harus tunjukin. Karena kayak yang tadi bilang Bang Adi, kecuali udah pro player, kecuali udah apa ya? Udah punya galeri lah, boleh lah. Terserah lah mau anteng-anteng. Iya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, Kau harus berbuat apa-apa. harus berbuat apa-apa dulu. Luar biasa. Luar biasa Bang Adi. Thank you Bang Adi. Oke. Udah singgah di ruang cakap-cakap. Mungkin ini kita ngobrol-ngobrol doang nih Bang. Mudah-mudahan next bisa datang ke galerinya Bang. Siap. Buat yang penasaran galeri Bang Adi di mana, mudah-mudahan tayang di episode berikutnya. Thank you Bang Adi udah datang ke ruang cakap-cakap. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan ruang cakap-cakap milik Disbu Parekraf Simalungun. Jangan lupa tetap support, subscribe, like, and comment. Kita di Instagram ada, kemudian di YouTube juga ada, Disbu Parekraf Simalungun. Bang Adi boleh nggak kita ini closingnya nih Bang, barang-barang nih Bang. Ntar aku bilang semangat baru, kita jawabnya menuju Simalungun maju bareng-bareng. Kita kan Bang harus selaras Iya. untuk sinergi. Oke, siap. Oke Bang, nanti kita kepal gini Bang ya. Semangat baru menuju Simalungun maju. Oke, kita ulang Bang ya. Bersama semangat baru menuju Simalungun maju. Thank you teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. See you.